Pemirsa, 5 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7, lebih dari 2.500 warga mengungsi di posko pengungsian mandiri Nagale, Kabupaten Sika, Maumere. Mayoritas pengungsi merupakan warga pesisir. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari lokasi. Nadia, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Vera, situasi terkini di pengungsian mandiri Desa Nanghale ini masih sangat memprihatinkan seperti yang dilihat belakang saya untuk sejumlah warga yang dimana jumlahnya ini ada sebanyak 2.581 pengungsi yang berasal dari Desa Nanghale ini hanya beralaskan terpal ikan ataupun terpal bekas solar begitu, dan juga atapnya adalah atap seadanya yang mereka peroleh dari rumahnya yang berada di desa pesisir yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini. Mereka memang saat gempa terjadi ini langsung lari ke area kebun yang jaraknya tidak jauh, dan mereka memilih untuk tinggal di sini agar masih bisa mengamankan rumahnya masing-masing yang berada di daerah pesisir. Dan hingga saat ini mereka tetap berada di area kebun ini lantaran memang gempa susulan masih terus terjadi, Vera. Bahkan di hari ini saja sudah terjadi selama 3 kali, yakni di pukul 1 WITA, di pukul 6.45 WITA, dan juga di pukul sekitar 10.48 WITA. Dan saya juga ingin menunjukkan kepada Anda kondisi terkini seperti di layar kaca Anda. Ini ada satu lansia yang memang dalam kondisi tidak bisa berjalan, dan saat gempa terjadi ibu harus digotong begitu ya dengan menggunakan sepeda motor, dan terpaksa untuk pihak keluarga membuat seperti kamar mandi darurat begitu ya untuk sang ibu di sini, karena memang untuk sang ibu tidak bisa melakukan kegiatan seperti mandi ataupun membersihkan badan di rumahnya yang berada di desa pesisir karena terlalu jauh untuk berjalan. Nah, kita akan coba menanyakan langsung di sini kepada salah satu ibu kira-kira bagaimana bantuan yang diberikan hingga saat ini, dan juga apakah ada trauma healing yang diberikan juga dari pihak-pihak seperti pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat. Halo Ibu. Ibu, dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Sumiarsi. Ibu dari desa mana? Desa Nanghale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT Flores, Maumere. Ibu, sejauh ini untuk bantuan yang diberikan seperti apa, Bu? Apa kebutuhannya sudah tercukupi? Belum, saya rasa belum tercukupi karena pertama bantuannya beras, mungkin beras itu dalam satu karung dibagi berapa titik, berapa tenda. Per 5 kilo mungkin dalam satu tenda, itu merupakan jumlah kakaknya banyak, lebih dari 30 kakak, 20 kakak satu tenda. Beras mie instannya palingan 5 bungkus, telur ayamnya, minyak goreng 1 liter, bahkan ada dalam 1 kilo itu dibagi. Bagi berapa kakak, terus air minum aqua gelas itu satu dos, terus terpal pun barusan ada, barusan 1 malam kami menempati tidur di bawah terpal, yang lainnya masih belum, sekitar 3 tenda lagi masih dibutuhkan. Ibu, ini kan sudah memasuki hari kelima begitu ya Bu ya pasca gempa, dan bagaimana anak-anak menghadapi trauma berkepanjangan begitu Bu after? Pokoknya anak-anak ini sudah tidak bisa aktivitas seperti biasa. Begini saja keadaannya, mandi pun sudah tidak terurus, ya makannya bukan lagi seperti biasa. Lebih-lebih lagi mengenai masalah penerangan, Bu. Kalau tiap malam kami itu hanya bertahan di remang-remang malam saja. Jadi ketika mau makan malam itu sore diatur anak-anak dulu makan duluan. Terus WC daruratnya untuk lansia ini ada 4 orang yang tidak bisa. Anak bayi balita juga ada di sini. Anak-anak mungkin lebih dari 10 orang di dalam tenda sini ya. Begitu. Kami sangat prihatin sekali Ibu dengan adanya bencana alam di Flores Timur Maumere. Kami ini tempatnya di pesisir kejadiannya, jadi melarikan diri ke tempat yang agak jauh lah dari ancaman. Ya.
untuk menyelamatkan keluarga, Ibu. Terima kasih Ibu, sehat selalu Ibu ya. Vera, itu dia tadi wawancara kami dengan salah satu warga yang memang untuk tendanya ini juga baru dipasang ataupun terpalnya baru dipasang sekitar 2 hari yang lalu. Dan saya akan mengajak Anda Vera untuk melihat masih ada sekitar 3-4 pengungsi keluarga begitu ya yang mereka mengungsi tanpa atap dan juga alas yang memadai, bahkan tidak ada seperti terpal yang cukup tebal begitu ya untuk bisa mereka gunakan saat tidur di kebun yang sangat luas begitu ya, dan memang ini terbagi menjadi kurang lebih 5-8 posko di sini. Dan kita akan coba menanyakan di sini apa sebenarnya alasannya untuk tetap tinggal di sini tanpa menggunakan atap begitu ya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Fitriani. Ibu Fitriani, ini memang dari hari pertama tidur di sini tanpa tenda seperti itu, Bu? Iya, dari hari pertama sampai ini hari kami tidur tanpa tenda. Hanya dengan alas tikar saja nih. Sampai sekarang tidak ada yang kasih kami bantuan tenda. Kemarin ada berapa puluh tenda yang dikasih, kami belum terima sampai sekarang. Untuk bantuan makanan, popok dan juga obat-obatan seperti apa? Untuk makanan sembako ada beras, kopi, beras, mie, telur ada. Kalau untuk popok kami belum terima karena di sini kami, Ibu lihat saja sendiri, banyak anak bayi. Baru anak bayi yang lain juga ada sekarang sudah pulang pengaruh sakit karena kami malam tidur tanpa atap tuh Ibu. Jadi anak bayi ada yang demam, ada yang pilek. Jadi tadi baru ada pulang ke rumah dulu. Untuk selimut seperti apa, Bu? Karena di Kabupaten Sika ini kan malam ini sangat dingin ya, Bu ya? Iya. Seperti apa, Bu? Untuk selimut kami tidak terima selimut, Ibu. Kami hanya bawa sarung saja dari rumah. Ada yang bawa sarung pakai sarung, kalau ada yang keluar tanpa membawa sarung, kami tidak pakai sarung. Apakah sudah ada fasilitas seperti dokter, Bu? Karena anak-anak ada yang saya lihat pilek begitu ya dan juga batuk-batuk, Bu. Kalau untuk dokter iya sudah ada. Kemarin kami juga sempat pergi periksa anak bayi ke sana dengan kami juga orang tua ada pergi periksa ke sana. Obat-obatan juga sudah dikasih. Bu, harapannya ke depan seperti apa? Harapan kami semoga ada yang menonton ini bisa memberikan kami tenda, terpal, dan selimut dan popok untuk anak bayi dan susu. Soalnya kami di sini kebanyakan anak bayi, mana anak bayi juga ada sudah masuk angin, ada yang sakit-sakitan, ada yang kelainan, dan ada juga yang sudah tua tuh Bu. Jadi saya mohon supaya ada bantuan untuk kami anak bayi dengan yang sudah tua itu. Terima kasih banyak Ibu Fitria. Sehat selalu. Yaitu dia tadi Vera wawancara kami dengan sejumlah warga yang ada dari desa Nanghale ini, dan tidak hanya di sini, kalau saya bisa memperlihatkan di ujung sana juga ada satu keluarga lainnya yang mengungsi tanpa menggunakan tenda, hanya beratap pohon begitu ya, dan mereka tinggal di sana setiap malam, tidur di sana dan juga bahkan beribadah di sana. Beberapa anggota keluarganya memang sempat kembali ke rumah untuk hanya mandi ataupun melakukan kegiatan seperti mencari menjual ikan begitu ya di pasar, ataupun kegiatan yang sangat jauh dari desa pesisir tersebut. Vera. Baik, terima kasih Nadia Sore atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.